Sampai kehausan pernah nggak sih? 2 hari 1 malam itu nggak makan nggak minum. Wah, Jadi gokil ketemu sih. di jalur gurun yang nggak ada penduduknya, sekitar 300 kilo itu nggak ketemu. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang unik banget. Kenapa tuh? Lihat dari penampilannya, ini hostnya. Iya iya iya. Ya. Ya karena kan fenomena setahun ke belakang lah ya hampir ya. Mm-mm. Ada yang jalan kaki, Betul. ada yang ya pokoknya macam-macam dah. Religius ya. Religius pokoknya. Mau tahu nggak bintang tamu kita siapa? Kita panggilkan. Nah, bentar kita tampilin dulu Ki, gambar-gambarnya. Oke, nih kita tampil dulu ya. Sup. Ini dia. Jalannya. Kita undang langsung. Kita tampilnya. Kita sambit. Salah. Sorry. Mas Abdul Rahman. Korban. Gimana kabarnya, sehat Mas? Alhamdulillah. Monggo, silakan. Gini-gini penampilan gini udah haji. Boleh kita Alhamdulillah. Pak Haji ya? Silakan dulu. Oke, informasi buat teman-teman ya. Saya panggil Bang aja lah ya. Bang Abdul ini adalah salah satu warga negara Indonesia yang berangkat ke Mekah itu pakai sepeda, guys, luar biasa. Apa motivasinya tuh? Memang tampilan kayak gini ya? Ya begini. Berangkat. Waktu itu begini ya? Waktu itu nggak gondrong. Oh, waktu itu gondrong Ini malah. gondrong. Oh, tapi kostumnya ya ini. Ini ya. Iya. Motivasinya apa sih, Mas? Bang, Nah. Masa apa bang ini? ya Bang aja deh. Jadi Jadi ya motivasinya apa sih, Cin? motivasi. Cin. Enggak juga. Jadi Ya itu cita-cita semua orang umat muslim Ya, ya, khususnya ya kan. Pasti semua pengen lah ke sana gitu kan, ke tanah suci gitu. Ya, tapi kan kayaknya nggak banyak orang yang berpikir, ya pasti kalau orang yang berpikir untuk ke tanah suci pasti banyak ya. Cuman dengan cara yang luar biasa ini, kayaknya nggak banyak orang gitu. Kenapa sampai terpikir kayaknya gua harus berangkat ke Mekah pakai sepeda? Oke. Jadi sebelumnya kita buat kesepakatan dulu nih. Oke, gimana? Jadi semua ini atas izin Allah. Setuju Ya, ya? setuju. Selesai jadi ya. Yuk kita Oke, selesai wawancara hari ini. Sudah selesai. Karena semua sudah tertulis. Takdir Allah. Ya semua ini karena Allah. Ini mic lu mana? Ada dong. Ketutupan. Oh tapi suaranya gede, tenang aja. Oke, kalau cerita ke belakang, kebetulan saya emang udah pesepeda udah lama dari 2008 gitu. Oh. Mulai touring lah sebutannya dari keluar kota. Awal 2008 itu dari Lampung, gue ke Bogor menggunakan sepeda ontel. Kalau dulu sepeda ontel, kalau sekarang udah Sepeda kumbang? Sepeda kumbang. Oh. Nah, Itu sepeda kumbang. Gak ada gigi-gigi rasio kan? Nggak ada. Single speed. gua pernah abis bawa itu kelayangan cuy. Kelayangan gua nggak biasa juga kali ya. Faktor umur coy. Wah, bukan sekarang, udah lama. Lama. Jompo tidak mengenal usia ya. Jadi Oke, lanjut. 2008 terus sering udah nggak keluar kota terus. Jadi berpikir kenapa kok nggak kesana aja gitu menggunakan sepeda gitu. Itu yang jadi awal mulanya. Iya. Dan mungkin ya ada salah satu doa juga mungkin ya. Mungkin dulu itu pernah orang tua dapat inilah apa oleh-oleh dari Mekah. Ya biasa bingkisan Iya. sama botol Air Zam-Zam. segini kecil, berapa mili itu dipanggil anak-anaknya gitu. Jadi disuruh minum pakai sendok karena anaknya banyak bagi-bagi pakai sendok. Iya. Disuruh sholawat sama minta doanya apa. Itu saya celetuk ya. Saya minta minum langsung dari kerannya gitu waktu itu. Oh, mintanya begitu. Ya begitu doanya. Ya Allah, izinkan saya minum langsung dari kerannya. Gitu. Wah. Ya nggak tahu ini kan mungkin Ayat salah lewat. satu, salah satu dari doa itu Iya, mungkin iya. nggak tahu gitu. Oh lu mau dari kerannya? Langsung dari Boleh. kerannya, gitu. Siap.
katanya kan. Mungkin salah satu dari doa itu mungkin. Dan setelah sampai Mekah minum langsung dari keran ya? Oh iya, langsung. Wah, Alhamdulillah keren. sempetan gitu. Luar biasa ya. Nah itu tuh 2008 kan berangkatnya ya? Untuk berangkat, cerita berangkatan itu tahun 2023, September 23 sampai 2023. Maret 2024. Selama 6 bulan perjalanan. 6 bulan perjalanan. Melewati 9 negara kemarin. Singapura, Malaysia, Thailand, India, Pakistan, Iran, Irak, Yordania, Saudi. 9 bener boy. Itu langsung straight lurus atau setiap negara liburan dulu atau jalan-jalan? Kebetulan sengaja emang nyari yang jalur-jalur wisatanya lah sekalian lintas gitu aja. Kalau yang agak jauh enggak. Kalau boleh tahu ada sponsornya nggak sih? Kan ini kan nggak mudah, nggak murah, ya kan? Benar, betul sekali. Jadi untuk sponsornya cuma cukup doa orang tua sih. Nggak ada sponsor sama sekali. Biasa sponsornya. Terutama ibu. Doa orang tua ya. Karena kan pakai sepeda apa tuh? Sepeda itu mereknya Federal, kebetulan itu produk asli Indonesia itu. Iya. Yang sudah nggak ada lagi pabriknya. Ada kendala nggak sih selama lewatin 7 negara ya? 9 9 negara itu. Kendalanya biasa nggak ada kendala yang fatal lah gitu. Kayak bocor gitu, kayak kendor-kendor, konus-konus kendor, gitu aja lah. Ganti roda berapa kali? Cuman 1 kali. 1 kali? Alhamdulillahnya cuma 1 kali di Thailand waktu itu. Pasti hampir botak habis ya? dong. Dan kebetulan juga saya kemarin belum ngitung bulan musim panas, musim hujan, musim gitu. dingin gitu. Iya. Kebetulan dapat musim dingin. Terus? Alhamdulillah ban itu aman lah gitu. Mulai Mulai dari India itu masuk musim dingin ketemu 16 derajat. Gitu. Kalau musim panas pasti lebih cepat habis Mungkin ya. nggak tahu Iya. mungkin. Kalau secara ini ya kondisi jalan gitu ya. Itu kalau untuk bersepeda itu harus melewati 9 negara itu atau ada opsi lain? Sebenarnya ada opsi lain. Ada. Cuman jauh lebih banyak makan waktu. Terus juga kondisi medannya lebih parah itu mulai dari lewat Laos, Cina, Nepal gitu kan. Terus Uzbekistan baru turun India. Itu tuh sebetulnya udah nggak wajar sih kalau kata saya. 6 biasa bulan bawa sepeda loh. Itu tuh butuh motivasi yang besar banget. Anda ini layak disebut BO, Berry Born ya, orang biasa. Alhamdulillah. Sendirian ya waktu dia? Sendirian. Sendiri seorang diri. Gak ada rasa khawatir gitu, ada kenapa nanti kalau ada kenapa-kenapa di jalan, gimana? Pasti ada lah itu manusiawi itu. Nah, itu kayak mana membulatkan tekadnya kok bisa? Ya dari niat, tekad ya yang penting yakin lah kata orang zaman, yang penting yakin gitu. Sing penting yakin. Orang zaman dulu Insya bisa Allah, kok. ya. Orang zaman dulu kan jalan kaki malah. Ada yang yang kapal jalan laut, kaki. ada yang jalan kaki. Kalau yang nenek-nenek zaman kakek nenek Iya, kita kakek dulu saya dulu ada kapal. kapal laut ya. Dan itu berbulan-bulan juga. Kurang lebih ya 3-6 bulan juga. Iya. Ya, kapal laut. Lewat jalur darat rupanya 6 bulan juga ya. Dan lewat suhu yang ekstrim itu kayak mana tubuh Anda bisa menyesuaikan nggak? Cara nyesuaiin gimana gitu? Ya. Saya kena angin motoran aja sekarang udah kerokan. Wis mancing angin. Mungkin itu tadi karena mungkin gerak ya, olahraga lah ya, bisa dibilang itu kan. Alhamdulillah ya, walaupun kita namanya kaget pastilah itu dengan suhu minus, sempat di Iran itu ketemu suhu minus. Ceritain loh, saya tadi udah nyoba sepedanya, sebentar saya goes. Kok kerasa perijilan saya ini kesemutan. Perijilan. Itu bahasa Jerman. What Ya? is Perijilan tuh. Ya. Rangkangan tuh kok kerasa semutan gitu. Dengan jok seperti itu. Itu ada keluarga sih. Apanya? Ya tadi. Jadi sebelum kita gunain sepeda untuk jarak jauh itu kita perlu fitting ya, fitting sepeda itu. Jadi berarti persiapan penyebutannya matang ya? badan, semua ukuran sepeda saya itu nyesuai dengan badan. Semua dicoba dulu gitu. Termasuk joknya. Termasuk semua ya udah. Kalau dibolongin nggak joknya itu supaya nggak semutan si perijilan tadi itu. Nggak perlu itu. Aman lah ya. Sehari jalan berapa jam? Riset awal itu saya itu 8 bulan ya dengan total jarak 12.480 kilometeran. Itu saya bagi 8 bulan ketemunya per hari itu 60 kilometer waktu itu. Harus 60 per hari. Ternyata seminggu
sebulan itu bisa tembus 120-150 kilo per hari ya. Per hari. Per harinya. Jadi jauh lebih cepat dari perencanaan awal. Perencanaan awal gitu. Apa aja sih yang dibutuhin untuk masuk suatu negara kan butuh visa atau apa gitu. Jadi yang wajib itu paspor. Untuk Asia Tenggara kita bebas visa. Mulai buat visa itu dari India dan terus ke Timur Tengah. Itu habis berapa kalau boleh tahu biaya? Untuk India free kita, yang penting kita daftar. Free itu nggak bayar. Untuk Kayak gitu dibantu KBRI nggak sih atau ngurus sendiri? kalau emang embassy mereka membutuhkan surat pengantar KBRI, kita datang ke KBRI. Bisa bahasa Inggris nggak? Nggak bisa. Terus gimana? Kok nekat tuh? Nggak bisa bahasa Inggris, modal doa ibu, Luar biasa nih. kayak tulisan di belakang truk itu kan doa ibu ya. Bisa nyampe sana. Ya kan? Itulah saya ini. Kenapa? Duit nggak punya, bahasa Inggris nggak ngerti, ya kan? Amazing. Ya, alhamdulillah ya Allah bantu tadi itu kan. Dengan kita menggunakan teknologi namanya Google Translate di handphone. Oh, gitu. Jadi voice gitu. Iya. Jadi metodenya itu 71, 72 atau 51, 52 Apa tuh? Tolong 5 jelasin. hari full goes, 2 hari istirahat Oh. gitu. Jadi recovery-nya untuk recovery gitu. Kalau istirahat di mana? Kalau cerita nih. Kalau untuk tempat istirahat, seketemunya tempat di pinggir jalan, di bawah pohon, kita kan membawa alat camping ya, termasuk hammock segala macam, alat masak lengkap lah gitu. Jadi mau tidur di pinggir jalan, di pohon-pohon, di tenda gitu. Kalau emang pernah ketemu aja kan usir nggak? Mas, jangan tidur di sini, Mas. Mana aja tuh gitu. Pernah nggak? Alhamdulillah nggak ada. Enggak ya. Ada yang nyamperin nggak selama perjalanan? Ada aja, terutama Di negara-negara saudara mana? Muslim gitu ya, saudara Muslim dia kan tahu ada tulisannya kan. Tanya-tanya mau kemana, dari mana mau kemana gitu biasa. Sering gitu di tiap negara ada aja. Bahkan itu ada di Al-Quran ada suratnya. Bahkan yang datang itu untuk berhaji itu yang naik unta kurus pun ada ya seperti ini. Contohnya perjalanan jauh. Saya berpikiran kalau emang itu undangan, itu saya yakin itu pasti difasilitasin gitu. Oh gitu ya? Saya berpikirnya begitu aja sih simpelnya. Kalau emang itu undangan dari Allah ya kan. Ya alhamdulillah di jalan tuh ada aja Yang paling sulit di mana sih? untuk sulit dan ngeri ya. Bang. Kalau untuk kondisi ya cuaca itu tadi. Jalannya ekstrim. nggak tanjakan atau turunan segala macam. Ekstrim. Ekstrim ya? Perbukitan, pegunungan kita lewatin juga. Mulai dari Iran sampai Yordania itu. Iya. Banyak perbukitannya yang dilewatin. Yang kayak mana menanggulanginya trek-trek seperti itu? Ya mau nggak mau dijalanin Iya, ya. Tetap harus digoes aja. Bulatnya tekad itu tadi ya. Modal. Pernah nggak mau nyerah pas di tengah jalan gitu? Oh ada itu di Pakistan. Waktu itu, Pakistan, eh, lembah mau- Kashmir. bukan. Pakistan daerahnya Karachi, Multan itu. Sampai Multan itu saya dikirim polisi untuk ke kantornya, disuruh buat surat pernyataan. Polisi itu buat surat pernyataan, saya suruh tanda tangan gitu bahwa pemerintah setempat tidak bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu pada saya karena saya mau ngelewatin daerah pemberontakan di Balochistan nama daerahnya itu. Kebetulan perbatasan sama Iran. Surat pernyataan itu tidak bertanggung jawab, istilahnya kayak kontrak mati kali ya. Iya. Terus gimana? Sempat mau mundur? Galau itu berapa hari itu mau maju mau pulang datang tengah-tengah jauh gitu kan. Ya akhirnya ya udah karena tadi tekad ya alhamdulillah bismillah gitu. Alhamdulillah nyampe gitu. Ngelewatin itu ya daerah konflik gitu. Nggak ada kendala? Alhamdulillah nggak ada, cuman di perbatasan checkpointnya itu sampai berkali-kali, sampai 10-11 kali lah itu. Bawa senjata semua tuh ya? Iya lengkap. Periksain semua barang bawaan kita, tas dibongkarin, paspor lihat bisa. Benar-benar nekat guys. Karena ya nggak ada pilihan lain Nggak ada ya. pilihan lain, Mau nah. pulang juga gimana? Nah, ada- Naik ada- angkot 2 kali nggak cukup Nggak kan? cukup. Iya. Mau nggak mau harus maju udah dah. Mm-mm. Yang penting secara hati niat kita mau ibadah kan ya. Ya itu tadi. Dan berharap perlindungan Allah. Akhirnya alhamdulillah sampai dan balik lagi ke Indonesia. Di perbatasan tadi itu dari Karachi? border Karachi ke Taptan, border Taptan namanya. Itu udah masuk Iran, terus sniper tuh di bukit-bukit. Gitu. Sniper Wow. tuh biasanya. Ya ambil aja 2 minggu dari itu perang perbatasan. Waduh. Setelah lewat perang. Untung aja masih good timing tuh. Kalau bad timing pas lagi perang.
Permisi Om. Maaf ya, mau lewat dulu. Tempat camping itu kayak jet tempur patroli Waduh, di atas. ngeri boy. Luar biasa ya. Ujiannya di situ ya. Ya itu salah satu ujian. Kalau emang kita sungguh ke sana, itu salah satu ujiannya mungkin ya. Sendiri, benar-benar Sendiri. sendiri. Setelah sampai tanah suci, nah ini dia. Ada nggak kejadian yang unik atau menyentuh hati sampai sana? Kan nggak mudah dong mencapai situ kan. Gimana? Apa yang dilakuin di sana? Pertama kali datang tuh ngeliat jam-jam tower ya, masuk muka jam tower dia langsung ya sujud syukur biasa lah. Tiba-tiba keluaran mata. Haru lah ya, pasti lah itu. Perasaan apa yang itu? Kan itu langsung umroh. Jadi yang paling takutin ya Allah bisa ngeliat Ka'bah kayak ini. Ingat dosa-dosa itu bisa ngeliat Ka'bah kayak ini. Itu yang bayang-bayang takut itu loh bisa ngeliat Ka'bah. Tapi alhamdulillah ya lancar lah gitu. Ya di situ langsung istilahnya curhat langsung lah gitu apa-apa. Doa apa dipanjatin di situ? Pertama kali. Yang pasti sih pengampunan, minta ampunan lah gitu. Feelnya apa sih di sana bedanya sama kita berdoa di sini? Ya di sana banyak tempat-tempat yang mustajab gitu untuk itu. Secara hati, rasanya beda nggak berdoa di tempat lain dengan berdoa jelas. langsung di depan Ka'bah? Jelas itu dari kecil kita harus sujud ke depan Ka'bah itu langsung di Tiba-tiba depan langsung di depan. Ya. Udah nggak mikirin dunia lagi itu ya. Udah Luar biasa. Karena perjalanannya nggak mudah. Asli boy. ya 6 bulan. Itu orang-orang terpilih aja itu. Ya. Ini Insya kita Allah, insya Allah. validasi kita sebagai Kan orang biasa nih. Gua. sampai nangis-nangis di situ berdoanya ya. Kalau Nangis kesana kayak- gua nangis-nangis nitip, sampai enggak ya. Ya haru aja lah, ya Haru. pasti banget itu pasti. Apa setelah perjalanan yang begitu panjang sampai di depan bener-bener ada di depan Ka'bah itu Iya, pasti tapi luar sekarang biasa. tuh masih masih kerasa nggak ya? nyangka gitu loh, masih ya Allah gitu. Allah nunjukin gitu apa kuasanya gitu. Dengan saya dikasih izin untuk getaran ini langsung bergetar diri gua. Iya. Insya Allah. Kayaknya gua bisa terpanggil ini. Amin. Kita semua ya. Nah, nonton di sini ya. Tolong Ya. Dapat biayain. Kayak gitu ya. tolong ya donasinya, tolong donasi ya. Nah, setelah sampai sana itu gimana? Pas baliknya itu. Pulangnya alhamdulillah naik pesawat. Jadi kebetulan paspornya Wah, ini- itu sudah mau habis 6 Oh. bulan. Karena saya buat rencana itu ada Oh, luar gitu. negeri itu Oh. sudah lama gitu, sebelum Covid. Cuman bukan ke Saudi, Oke. ke Vietnam dulu rencana awal itu. Itu- Buat awal mula buat paspor 5 tahun yang lalu gitu. Ternyata pas mau habis. Ya mau habis tahun. Daripada jadi masalah di jalan pulang kan. Itu Jadi tiket siapa yang bayarin? alhamdulillah ada orang baik. Saya ucapkan terima kasih yang sudah membantu. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Bantu untuk membelikan tiket pesawat tuh. Alhamdulillah. Ada ya pertolongan. Pertolongan Allah lah. gitu ya. Ini sampai sana ya. Hmm. Berapa lama sih di Saudi saat itu? Di Saudi 4 bulan Bulan sampai nunggu musim haji. Nah, Banyak gak yang kayak sampean ini di sana? kalau yang mandiri itu banyak banget, hampir ratusan mungkin. Zaman itu ya? Jutaan untuk mandiri Karena ya. sekarang lebih ketat isunya di sana. Banyak ya yang dari Banyak, daerah banyak. negara-negara Negara lain. lain, hampir seluruh dunia. Itu tidurnya di mana itu? Kalau untuk yang mandiri itu diriin tenda-tenda darurat lah gitu, kayak bendera terpal, tenda segala macam gitu. Tapi boleh, begitu boleh. Itu boleh itu di Boleh. Arafah itu nggak masalah. Itu makan hari-hari Ya, ada yang bantu, ada yang ngasih. Nggak kebetulan ada lah gitu. Ya, biaya ada. Alhamdulillah. Kalau dari orang-orang situ yang umroh hari-hari itu ada yang bantu nggak sih? Soalnya 4 bulan loh di sana kan. Oh, kalau untuk selama di sana kebetulan ada juga. Ada orang yang bantu juga. Orang Indonesia apa? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Nonton dari apa namanya perjalanannya. Di live-in nggak? Nggak ketemu, kebetulan ketemu yang ngebantu tiket itu ketemu di depan Ka'bah, yang itu ketemu di pelataran itu. Iya. Ngobrol-ngobrol ya mereka support gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Musafir jatuhnya. Iya, Safir. betul. Sesuatu yang. Tapi di zaman itu belum ada yang live itu ya, yang kayak orang-orang yang live. Kenapa nggak live Sudah ada. live Ada, talk atau Sudah. live
bunda-bunda itu kan. Bunda. Halo bunda, aku mau ke Mekah nih, Iya, iya, sawer iya. dong. Ada nggak begitu? Waktu itu udah ada belum tren Sudah itu? ada tren, cuman Kenapa nggak ngelakuin itu? saya apa ya, pengen fokus sama nggak mau terlalu terekspos lah gitu. Ya kebetulan untuk kebutuhan pribadi aja, foto-foto pribadi gitu. Soalnya saya agak suujon sekarang ini, ada mau berangkat itu kayak nyari apa atensi aja gitu iya, kan. iya. Oh mau ke Mekah jalan kaki gitu. Kayaknya Atau saya pulang. meragukan tekadnya. Saya mau mundur sedikit dari kejadian sebelum berangkat ya. Artinya, ketika ada keinginan untuk berangkat pakai sepeda, itu mulai nabung dong. Ya kan, untuk prepare keuangan dan sebagainya. Nah, sebelum berangkat itu kegiatannya apa? Untuk mengumpulkan dana modal awal untuk berangkat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada yang ngongkosin pulang, beliin tiket pesawat, itu ketemu di mana dan gimana ceritanya? Kok bisa seberuntung itu ya? Mungkin ini rezeki dari Allah pasti ya, pasti itu rezeki dari Allah. Tapi kan unik tuh gitu loh. Kayak mana sih ceritanya dari awal sampai dapat ada yang beliin tiket itu? Untuk riset atau persiapan dari awal itu selama 2 tahun saya untuk merencanakan itu. Oh, pakai riset dulu. Riset dulu. Mulai Trayeknya di riset mulai juga. dari mapping jalur sampai anggaran biaya berapa, kebutuhan di jalan apa aja gitu. Itu selama 2 tahun, mulai dari latihannya juga, goes dari sini ke luar kota Jawa terutama ya. Terakhir itu ke Lombok, Mandalika latihannya itu PP ya. Mulai dari Jakarta, balik PP ke Bogor, terus ke Bandung, naik bertahap itu sampai tahun. Sambil supaya meminimalisir apa kerusakan kita harus bisa juga untuk servis itu. Jadi saya sengaja buka bengkel sepeda gitu. Oh, Sekaligus ngumpulin biaya. Tapi ya aku terus biaya itu nggak kekumpul, habis terus. uang kan akan berangkat karena nggak kekumpul untuk naik haji itu ya. Oh. Oh, karena Jadi tadinya diam-diam aja nih ya. Saya Oke. cuma bawa kamu 1 juta. Serius? Serius. Sumpah. jadi demi untuk mendalami ilmu pengetahuan Bang Abdul tentang sepeda sampai bikin bengkel yang mana riset, tujuannya ketika nanti ada konsumen dananya juga dikumpulin untuk sekaligus itu buat latihan. sekaligus buat latihan nih mengenal si sepeda nih Mengenal bagian-bagian. sepeda, gitu. Keren ya. Kayaknya sekarang nggak mungkin ya lagi zona lagi seru gini kan di Iran kan. Kayaknya Boleh-boleh aja kalau mau dinyari. Oke, terus cerita dapet tiket pulang. Nah, detailnya gimana tuh ketemunya? Kebetulan di bulan Ramadan waktu itu. Ramadan, oke. Salat berjamaah itu. Ya biasa saya Pak dari belaki. itu udah jalan ibadah haji ya? Belum, sebelum. Oh. Udah kenal ya. Ketemunya di Ramadan ketemunya. Saya hai lah, apa dari mana, biasa kan ketemu orang Indonesia di sana Iya, kan, iya. ngobrol-ngobrol gitu. Saya ceritakan perjalanan saya, ya dari situ mungkin beliau pengen supportnya gitu. Oke, sorry saya potong. Dia ini orang Indonesia yang sudah menetap di sana atau justru dia juga lagi sama menjalankan ibadah di sana? Lagi menjalankan ibadah. Oh sana. gitu. Ya. Oke. Nah, terus sampai kecetus pulangnya gimana? Mungkin begitu dia nanya ya. Ya sama kayak yang diobrolin ini, ya, dia bertanya masalah biaya kok bisa gitu ya. Jadi saya terus terang gitu. Oh, gitu. Mulai dari situ mungkin. Pulangnya nanti saya jamin. Gitulah intinya kurang lebihnya ya. Enggak, ini untuk kebutuhan kamu di sana sampai pulang. Gitu. Oh gitu. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih orang baik. Memang ya. Itu tangan Allah tuh. Iya. Di Indonesia pernah ketemu nggak? Di sama Indonesia belum. Beliau ini. Belum. Berarti memang Tanya nggak Allah waktu, Ta'ala aja bantunya gitu ya. waktu kenalan tuh tanya nggak di Indonesia tinggalnya di mana gitu dan sebagainya. Di Pulau Jawa. Oh itu yang hamba Allah yang baik ini. Wah, luar biasa. Ada komunikasi nggak? Masih, alhamdulillah masih komunikasi. Oh kalau komunikasi masih terus ya. Dan beliau berencana, saya itu baru obrolan kosong sih mungkin. Kalau kamu bawa sepeda dari sini ke sana gimana gitu? Bawa becak Gua beca. dari sini ke sana gimana? Challenge nih buat Challenge. mereka. Kata saya, Berani nggak? oke Pak, saya ngeriset lagi berarti. Gitu. Tapi kayaknya itu jadi next level tuh soalnya kan selain roda 3 nggak ada gitu. Tadi ada Dengan beneran tadi kontur ya challenge-nya. perbukitan. Aduh, keren dah. Kalau naik beca berarti bisa bertiga dong ya, ganti-gantian gosnya ya. Boleh. Makasih. Gua es kan cot, bertiga gosnya cek. Betisnya langsung par gitu kan. Terima kasih.
Kepanasan bentuk I love you kan. Untuk I love you. Gitu kan. Apa tuh? Betis meledak. Ke leher itu. Masih utuh coy. Setelah seminggu lewat, sebulan itu tadi udah kayak robot. Oh gitu ya. Kayak soalnya kayak mati rasa udah wah. Sehari itu 60 target itu bisa 150 tadi itu. Saking semangat mungkin. Oh, itu udah bukan normal lagi sih itu. Di atas normal itu. Karena udah tadi itu udah ada campur tangan Allah itu ya. Pastilah itu. Karena untuk 120 kilo, tau nggak 120 kilo kemarin jaraknya? Tahu. Kira-kira dari sini Bandar Bakauheni 97 kilo. Nah, itu lebih. dari Bakauheni lo Balik lagi. bukan 90 kilo tuh, masih 30 kilo lagi tuh, nyebrang laut lo. Itu juga baru berapa kilo laut itu? Alabas lagi ke Serang. Itu udah ke Jawa berarti ya? Sudah Jaraknya sehari lo bisa ke Jawa tuh sepeda. Sepedanya kuat bannya. Alhamdulillah itu. Bocor 2 kali, langsung ganti di Thailand. Jadi bocor nggak ditambal? Tambal sendiri. Nambal. Kok sampai 2 kali, jangan sampai 3 kali. Saya ganti aja udah semua baruin semua. Nggak ada bala tapi pas meledak itu ya? Ya bocor biasa Cuma aja. kena paku. Kawat sisa ban puso gitu. Oh ya itu kena itu. Pinggir jalan itu kan jalur pinggir jalan di jalur putih lah, garis putih itu istilahnya. Artinya selain iklim ya, masing-masing daerah kan punya iklim sendiri ya. Selain iklim, soal waktu nih, jadi kebingungan nggak sih? Karena kan pergerakannya cepet sekali nih ya. Kalau pesawat taruhlah berapa jam sampai. Kalau sepeda nih kan tiba-tiba satu hari itu lebih dari 12 jam umpamanya gitu kan. Ada ini nggak? Ada kaget nggak badannya gitu dengan itu? Gak ada bisa dibilang kita kan Adaptasinya? ngikut terus itu. Kita nggak tahu tiba-tiba nggak secepat itulah kayak Iya. kita butuh berhari-hari juga kan. Ya, sama aja lah intinya. Kita ngikut aja Iya, perputaran iya. waktu itu. Oh gitu. Pikiran kan? Sampai kehausan pernah nggak sih? 2 hari 1 malam itu nggak makan nggak minum. Wow. Jadi Gokil ketemu di jalur gurun yang nggak ada penduduknya, sekitar 300 kilo itu nggak ketemu. Adapun udah di Saudi tuh, udah masuk Saudi, ada beberapa bangunan Arab Baduy itulah. Gitu. Ternyata tuh nggak ada di map itu masih ada lah. Ya itu tadi perbekalan saya kan sama kayak itu per 3 hari beli perbekalan, habis beli seminggu, habis beli gitu metodenya. Itu kebetulan masih nih tuh berapa hari ngeliat di map yang itu ada beberapa Bakal ada bangunan nih, gitu bisa beli di sini nih. Di sini lah ini untuk ngambil ini logistiknya. Ya itu kosong, nggak ada orang, bangunan kosong doang. Ya alhamdulillah. Sedih juga lo ya. 2 hari 1 malam tuh nggak makan nggak minum. Goes. Akhirnya ya mau nggak mau kan kita harus jalan terus ke depan, nggak mungkin balik lagi ya. Rumah ada 2 rumah itu, dulu ada orangnya gitu. Itu nggak basa-basi lagi, ya nggak bisa ngomong Arab nggak, bahasa Inggris nggak bisa. Bisa minum. Dia untung ngerti gitu. Ngeliat saya pucat juga langsung dikasih minum, kasih makan roti segala macam, alhamdulillah itu. Ya Allah, itu masih dalam Itulah lingkungan makanya ya. sedekah terbaik itu adalah air itu ya ini ya. Iya. Bener nggak? Betul. Rasa ya nggak ada air tuh bener-bener 2 hari cuy. Kita yang puasa aja pagi sampai ketemu maghrib aja ngeluh kan. Asli boy. Apalagi lagi Lemes. sambal goes. Gitu. Tapi nggak pingsan ya untungnya. Ya alhamdulillah enggak. Itu malaikat itu. Kalau nggak ada dia mah selesai itu udah ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Mungkin pagi udah ngilang dia enggak. Iya, bisa jadi. Pernah nggak kejadian yang mistis kayak gitu? Spiritualis. Goib. Enggak ada sih. Nggak ada ya? Mungkin kalau kayak di sini hantu-hantu gitu, mungkin hantu. Bukan. Hantu. Kalau enggak ya, Enggak. kayak enggak saya mungkin hantunya ngeliat saya gitu, takut. Enggak lah. Enggak begitu. Jangan kayak lah. gitu. Suka jujur ya. Jangan jujur-jujur amat. Kenapa lo jadi lebih dalam lagi? Gue nggak boleh godain Pak Haji Ya, coy. maksudnya Ya, kejadian yang- spiritual gitu. Yang mujizat-mujizat gitu ya. Iya. Ada. Enggak ada ya. Ya mujizat itu. Apa ya, kasih kekuatan tadi itulah. Pernah ketemu masjid gak sepanjang perjalanan dari Untuk Indonesia, Asia Tenggara. Malaysia, dari Thailand, Filipina ya? Jadi untuk Ada masjid ya? masjid Malaysia yang rapet, Thailand itu jarang Thailand. Terus India pun jarang, ada lagi di Pakistan, baru ketemu Iran. Dan di Timur Tengah masih banyak. Istirahat di situ. Diizinin. Diupayakan di masjid. Dicegah nggak? Maksudnya untuk kita masuk masjid gitu. Untuk Kan biasa dikunci kan. Singapura dan Thailand dikunci. Ada batas waktunya. Terus gimana? Ya kayak biasa kita nyari tempat-tempat campground atau kemana gitu. Ada yang nemuin nggak di situ?
Pas di masjid dikunci itu ada yang nyamperin nggak? Oh ada. Kebetulan mahasiswa kita gitu di sana semua diarahin untuk ya dia ngasih tahu bahwa masjid ini nggak boleh untuk musafir gitu. Nah, sampai Tanah Suci itu berapa lama sih stay di sana? Perjalanan 6 bulan sampai sana Berarti 4 bulan. 4 berarti- bulan di sana, stay 4 bulan. 8 bulan berarti? 10 bulan. Total 10 bulan sama sampai balik itu. balik. Panjang juga ya. Nah, di Tanah Suci setiap hari ngapain aja di situ? Sholat terus? Naik umroh terus? Iya, pada umumnya ya orang-orang pada umumnya ke sana gitu. Ya ibadah. Kan lihat wisata- kegiatan wisata- hari-hari kan? wisata sejarah gitu. Sejarah-sejarah. Selama berbulan-bulan itu ya. Traveling lagi keliling-keliling. Tempat-tempat bersejarah. Ceritain dong apa sih yang kejadian yang menarik di sana selama di Tanah Suci? Kalau yang saya paling berkesan sih ya waktu hajian itu, waktu lempar jumroh. Itu kebetulan saya ikut rombongan, ada beberapa rombongan orang yang mandiri juga gitu. Di situ ada nenek-nenek yang waktu lempar jumroh itu kan kalau rapet lah gitu. Nenek-nenek itu kejepit sama orang-orang luar yang besar-besar itu. Jadi dia udah minta tolong itulah. Yang kawan-kawannya agak susah gitu. Kemudian rombongan ibu-ibu juga. Jadi saya di belakang, saya buka jalan untuk nyampe tempat nenek itu. Sampai saya dijambak karena saya mungkin dorongnya terlalu kuat gitu, dijambak orang gitu. Tur rapet semua. Terus pas sudah saya sampai itu, saya minta topi orang Pakistan itu untuk ngelindungin pala nenek itu, karena itu mau saya angkat nenek itu, kakinya saya angkat. Pas yang balik sini udah kosong semua. Tiba-tiba dipermudah ya. tadi orang tadi kemana gitu, segitu rapetnya gitu. Itu yang kesan. Menurut lu latihan apa yang paling mumpuni untuk ibadah haji? Ya jogging gitu lah, Jogging jalan sehat gitu ya. Jalan sehat. Sehari berapa kilo targetnya? Supaya Ya, biar kuat di sana. Untuk hajian ya, untuk hajian itu untuk mandiri. Ini saya kayak pengalaman mandiri. Iya, ya. Untuk dari Arafah ke Mina itu sekitar 30 kilo itu. 30 kilo. 30 kilo jalan ke Mina sampai Madinah. 30 kilo. Ya, ini kan rencananya mau pakai rollerblade nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Saya pernah lihat yang pakai skuter ada. Oh gitu. Boleh. Ada yang pakai skuter. Iya ada itu. Kalau sekarang kan udah ada listrik ya, sepeda listrik ya. Oh iya sepeda listrik. Ah. Ya, itu. Itu ya. Skuter listrik itu. Sewa itu kan. Pernah bandel nggak sih Mas Bang Abdul? Ih bandel. Ada dapat ujian nggak di sana? Cobaannya gitu. Mau jawab yang mana dulu nih? Dapat jodoh nggak di sana? Waduh, yang satu dong. Kayaknya ini gak usah deh, ini aja deh. Masuk. Ya di jalan tadi itu. Mungkin di gojloknya saya mungkin saya minta. Iya. Ya kalau emang itu saya minta ampun lah dengan cara ini saya bisa bilang itu nebus dosa saya. Insya Allah saya bisa berdoa semoga setiap kayuhan itu diampuni terus. Itu kenapa dia nggak mau dibahas pernah nakal atau enggak? Oh ya udah jelas ya. Ya udah jelas ya. Jadi nggak perlu ditanyain lagi ya. Udah aja lagi udah. Proses ibadah Mas Robert ini dari perjalanan itu udah dihitung dia. Bukan ya? Salah. Solihin. Bukan juga. Kita ganti aja namanya. Oke. Karena dia udah haji ya. Jadi Haji Abdul Enggak lah, Rahman. nggak perlu aja, nggak perlu dipanggil. Haji gitu kan. Nggak usah. Sekarang titel lo ada haji itu bener. A ya. Yang mana kalau kita panggil Bang Haji? Bang Haji. Iya. Nyanyi dulu. Ada niatan nggak untuk berangkat lagi ke sana? Nah yang cerita ke belakang setelah sepedahan kemarin nyoba motoran. Oh gitu. Nah, baru 2 bulan ini pulang dari sana. Motoran. Oh baru berangkat lagi. Tapi nggak full motorannya. Gimana Cuma ceritanya? sampai Dumai, dari Dumai motor Dunia Maya? tinggal Riau. Oh iya. Terus sampai Dumai gimana? Motor tinggal karena ada namanya karnet itu belum selesai karena terlalu lama nunggu jadi motor tinggal dan kita lanjut backpacker ngompreng. Oh. Ngompreng gitu. Berhasil juga yang pesan. Alhamdulillah. Baru pulang 2 bulan ini. Habis berapa biaya kalau ngompreng? Backpacker. Biaya sekitar lupa lagi. Banyakan mana mas sepeda? Banyakan ini. Banyak motor. Oh. Motor ngompreng ini. Campur ngompreng.
Itu nebeng-nebeng nggak sih sampai truk segala macam? Enggak sampai nebeng itu. Enggak, maksudnya Bayar-bayar aja ya, ini naik. angkutan umum, Iya, iya, bus, iya. kereta gitu-gitu. Iya. Tapi ya pasportnya gimana? Sama prosedur sama. Sampai di Saudinya nggak ada kendala. Nggak ada. Yang kemarin cuma umroh aja kan. Kalau haji nggak bisa sekarang. Kemarin karena biayanya kurang, jadi visanya tuh nggak dapet. Oh gitu. Oh, gitu. Bayar berarti ya? Iya. Berapa sih kayak gitu? Misalnya? Nanti kita ngobrol di ini. Oh, gitu. Ada lah ya. Nah, gimana tadi soal perbedaan umroh dengan haji itu ada rasa bedanya nggak sih? Lebih ke ini ya, sudah melaksanakan rukun Islam gitu. Oh gitu. Iya. Di situ aja. Iya. Kalau umroh mungkin rasanya masih belum haji nih, tapi kalau udah haji kan alhamdulillah rukun Islam kelima sudah Sudah dilaksanakan. lengkap gitu. Oh, gitu. Insya Allah. Gitu. Tapi kalau suasana juga mungkin beda ya di sana hiruk pikuknya antara jelas umroh. beda karena kan umroh itu hanya tahu sa'i aja di itu pelataran Ka'bah gitu. Kalau haji kan harus ke Arafah dulu, haji itu di Arafah. Rangkaiannya gitu sampai ada lempar jumroh gitu. Mabitnya ada. Ya, Nah, di haji yang Arafah, itu ya, beda. terus di juga Bukit. Oke teman-teman, banyak banget informasi hari ini yang dapat. Pesan nih untuk Gen Z di luar sana, anak-anak muda. Pesan nasihat ya untuk saya pribadi juga lah gitu. Terus ingat sama Tuhan ya, terus berbuat baik terus lah gitu, istiqomah. Itu aja sih buat nasihat diri saya juga gitu. Istiqomah berbuat baik. Nah, terus ingat sama Tuhan ya lah gitu. Tetaplah menjadi baik walau tidak dihargai. Wih, sangat hari ini boy. Oke, terima kasih Bang Abdul ya. Ceritanya yang luar biasa loh. Semoga apapun proyeknya ke depan bisa berjalan Mohon lancar. maaf kalau ada salah-salah kata. Saya juga mohon maaf ada salah-salah kata ya. Sehat-sehat terus, banyak rezekinya ya. Teman-teman terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.